Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Poso Samuel Munda SE dan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso Insinyur Hening Sitampai MSI membuka forum perangkat daerah Kabupaten Poso tahun 2021 yang dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan para camat. Acara berlangsung di Aula Bapelitbangda Kabupaten Poso Jumat 26 Maret 2021. Dalam rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan menengah daerah atau RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Maka saat ini kita melaksanakan forum organisasi perangkat daerah tingkat Kabupaten Poso. Rancangan rencana kerja OPD hasil forum OPD akan menjadi bahan pemutakhiran rancangan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Kabupaten Poso tahun 2022 yang selanjutnya akan dibahas dalam pelaksanaan Musrembang RKPD Kabupaten Poso tahun 2021. Beberapa poin penting yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Poso tahap keempat sebagai berikut. Pertama, percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian lokal yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Kedua, perekonomian berkembang melalui sistem ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri. Ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tonggak utama bagi terwujudnya Poso yang maju dan mandiri. Keempat, daerah pesisir dimanfaatkan secara optimal untuk produksi perikanan dan kelautan serta pariwisata produktif, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan budaya lokal. Kelima, pengelolaan wilayah daratan dan lembah yang mengacu pada pengelolaan tata ruang dan konsep optimalisasi pemanfaatan lahan. Keenam, terciptanya masyarakat Kabupaten Poso yang melek informasi teknologi sehingga bermanfaat dalam membangun kualitas hidup, pemasaran hasil UMKM, dan optimalisasi pelayanan pemerintah berbasis IT. Ketujuh, terciptanya Kabupaten Poso yang maju dan modern dalam koridor ketahanan budaya lokal yang kuat dalam kerangka NKRI. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah percepatan pemerataan pembangunan daerah berbasis desa membangun menuju Poso maju. Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut, maka terdapat 7 prioritas pembangunan Kabupaten Poso tahun 2022, yaitu pertama, peningkatan pelayanan dan pemulihan kesehatan pandemi COVID-19. Kedua, peningkatan kualitas dan akses pendidikan secara inklusif. Ketiga, pemulihan ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Keempat, pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Kelima, percepatan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik. Keenam, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, serta ketujuh, mitigasi bencana dan lingkungan hidup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya juga mengingatkan kembali kepada kita sekalian bahwa dalam melaksanakan proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dalam pelayanan publik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mari kita membiasakan budaya kerja yang terukur, efektif, dan efisien. Maka olehnya pada masa kepemimpinan saya ingin setiap OPD melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mencermati indikator kinerja maupun target kinerja di setiap program dan kegiatan, serta harus mengacu pada pencapaian target kinerja tersebut. Kedua,
melaksanakan koordinasi secara lebih intensif dengan OPD mitra bidangnya di tingkat provinsi maupun kementerian terkait di tingkat pusat guna menyelaraskan kegiatan untuk mendukung program prioritas di masing-masing OPD dengan tetap berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Poso. Hal ini tentu saja menjadi sangat penting. Ketiga, melaksanakan terobosan dan berinovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga target-target kinerja dapat dicapai dengan maksimal. Jadi terobosan dan inovasi dari Bapak Ibu sekalian tentu saja akan sangat penting. Mengapa? Karena di masa pandemi ini kita tentu saja berada dalam masa yang cukup sulit, gitu. Tetapi tentu saja kita tidak hanya mau terkungkung, ya, karena ada pandemi COVID-19, tetapi kita harus punya terobosan seperti itu. Kita harus punya inovasi. Jangan kita kalah dengan pandemi. Jadi ada program-program atau hal-hal yang semestinya mungkin di masa normal tidak dilakukan, tapi sekarang mungkin itu bisa dilakukan karena ini di era pandemi. Jadi kita harus berpikir, sekali lagi saya sering katakan out of the box, berpikir keluar dari dalam kotak kita, gitu ya. Kemudian yang keempat, setiap kepala OPD harus mampu mengefisienkan penggunaan anggaran, khususnya pada program kegiatan dan subkegiatan yang bersifat penunjang, sehingga pencapaian target pada program-program prioritas unggulan dapat tercapai walaupun terdapat keterbatasan anggaran belanja daerah. Ini tentu saja yang menjadi tantangan dari kita semua dengan keterbatasan anggaran, tetapi bagaimana kita bisa mencapai target-target dari program-program yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, para OPD yang saya hormati serta para Bapak dan Ibu camat, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat mendorong timbulnya inovasi pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif serta tepat sasaran secara berkeadilan, sehingga visi pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah di tahun-tahun mendatang akan tercapai dengan baik. Saya juga mengharapkan melalui forum ini agar seluruh lapisan masyarakat dapat bahu-membahu dengan aparat keamanan untuk dapat menciptakan dan menjaga suasana yang kondusif sehingga kegiatan pembangunan di Kabupaten Poso dapat terus berjalan secara aman dan berkesinambungan. Sebagai bupati bersama wakil bupati Poso, kami akan melaksanakan amanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan visi misi yang telah kami tetapkan dan telah dijabarkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2021-2026. Kami menyadari tanpa dukungan dari seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan semua pihak, terutama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Poso, seluruh ASN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, LSM dan media massa, baik elektronik maupun media cetak. Kritik dan saran yang membangun akan kami jadikan bahan perbaikan. Atas semua dukungan yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih dan apresiasi penghargaan kami yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan tersebut, beliau juga memperkenalkan bahwa Pemda Poso akan membuat website pengaduan guna memverifikasi pengaduan masyarakat sehingga dapat memudahkan OPD dalam menindaklanjuti pengaduan sekaligus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Humas Pemda Poso melaporkan.